Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sevita Monica Katarina. NIM saya yaitu 202256. Saya dari Ruangan Santa Clara, semester 2. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Uskupan Agung Medan. Sekarang saya membawakan materi tentang sejarah gereja di Indonesia, terkhususnya sejarah Katolik yang pertama kali di Indonesia. Sebelum kita mengetahui dan membahas sejarah gereja di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah merupakan asal-usul ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi kita dapat mengartikannya, sejarah gereja merupakan yang merujuk kepada catatan yang tertulis dari pengalaman, gagasan, penemuan, penulisan dari masa lampau sehingga masa kini yang kita telah dapat melihat bagaimana perkembangan pada masa lalu sampai masa sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori kita, yaitu sejarah gereja di Indonesia. Sekarang kita masuk ke era Portugis. Awal masuknya gereja Katolik di Indonesia dimulai kepada kebangsaan Portugis, kira-kira pada abad ke-16, yang semangat pertualangan bangsa Portugis untuk mencari rempah-rempah. Pada masa itu, bangsa Portugis yang beragama Katolik dan membawa mereka sehingga ke Maluku. Ada juga beberapa yang disinggahi bangsa Portugis pada masa itu, seperti Banda pada tahun 1511, Ternate pada tahun 1513, Samudra Kelapa pada tahun 1522, dan Panarukan pada tahun 1528. Pada saat itu, Indonesia awal mulanya yang menjadi agama Katolik yaitu orang Maluku yang bernama Klono, yaitu kepala kampung, Namuya di Halmera di Maluku Utara, yang dibaptis awam bangsa Portugis, dan Gonzalo Veloso bersama sebagian warga pada tahun 1534 menerima pemberitaan Injil pada masa itu. Ketika itu, para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu bersama dengan serdadu-serdadunya. Para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil pada masa itu. Pada itu juga, Pastor Simon Frans OFM membaptis dari 5.000 orang sekitar tahun 1534 di Halmera. Sekarang kita masuk ke era VOC. Sejak kedatangan kekuasaan VOC di Indonesia pada tahun 1619 sampai 1799. Pada masa itu, kekuasaan VOC mengambil alih politik Indonesia dan gereja Katolik dilarang secara mutlak. Hanya beberapa bagian wilayah yang bertahan, yang tidak termasuk di wilayah VOC, yaitu Flores dan Timor. Dan para penguasa VOC pada masa itu beragama Kristen. Maka mereka mengusir iman-iman Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian menjadi orang Protestan. Iman Katolik diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah VOC. Pada tahun 1624, pada masa itu Pastor Egidius de Grey SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur
Jenderal Jan Pieter Zoon Zweem, karena ia mengajar agama dan merayakan misa di penjara pada masa itu. Pada saat itu juga, Pastor A. de Groes, seorang Yesuit Prancis, menciptakan huruf abjad Vietnam. Pada masa itu, ia dijatuhi hukuman menyaksikan pembakaran salib dan alat-alat ibadah Katolik lainnya di bawah tiang gantungan. Tepatnya pada 2 orang pencuri yang baru saja digantung. Lalu Pastor A. de Groes diusir pada tahun 1646. Dan pada masa itu juga Johannes Kaspar Kretz, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC. Akibat ia memberikan beberapa bantuan terhadap iman Katolik yang pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, yaitu Leopold atau Louis Napoleon, yaitu seorang Katolik yang menjadi Raja Belanda pada masa itu. Dan pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Kita masuk ke finalight dan pembagian kerja ordo-ordo misionaris. Masa itu, misi Katolik diawali oleh Pastor Finelight SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil yang begitu baik. Akan tetapi pada tahun 1904, tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalimbawang datang ke rumah Romo dan mereka meminta untuk diberi pembelajaran agama. Hingga pada tanggal 15 Desember tahun 1904, rombongan pertama Jawa Tengah berjumlah 174 orang yang dibaptis di sebuah mata air di Semanggung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Pada saat itu juga Romo Van Light juga mendirikan sekolah guru di Muntilan, yaitu Normal School pada tahun 1900 dan Week School Week School itu merupakan sekolah pendidikan guru. Pada tahun 1923, imam-imam Ordo Karmel diberi tugas membina daerah misi Malang. Suatu prefektur apostolik diberikan pada tahun 1927 di Malang. Surabaya diserahkan kepada Iman Lazaris atau CM pada tahun 1923 dan berkembang menjadi prefektur apostolik pada tahun 1928. Pada masa itu, iman-iman MSSC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah, dan suatu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Pada tahun 1911, Van Lith mendirikan seminari menengah. Tiga dari 6 calon generasi pertama di tahun 1911 sampai 1914 ditabiskan menjadi iman pada tahun 1926. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia pada tahun 1945. Tenaga iman Broeder Suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Gereja dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya yang sangat terbatas. Gereja Katolik tetap bertahan sebagai gereja dalam diaspora. Mixer Suezi Pranata di Semarang bersama Uskup Petrus Yohanes Willikins JE Jakarta
menghadap penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar Rumah Sakit Santa Chlorolus Jakarta dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan nasional yang beragama Katolik. Sekarang kita masuk ke era perjuangan kemerdekaan. Albertus Soegijaparnata menjadi uskup yang pertama kali ditabiskan pada tahun 1940. Pada tanggal 20 Desember tahun 1948, Romo Satnaza terbunuh bersama Frater Hormenius Webers ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam Generasi Militer Belanda II. Romo Sanjata dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Monsieur Soegijaparnata bersama Uskup Wilkes SC menghadapi penguasa pendudukan pemerintah Jepang bersama Frater. Sekarang kita masuk ke era kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Kardinal pertama di Indonesia yaitu Justinus Kardinal Darmojowono diangkat pada tanggal 29 Juni tahun 1967. Gereja Katolik di Indonesia aktif dalam kehidupan gereja dunia. Pada saat itu, Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965. Paus Paulus ke-6 berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjunginya adalah Jakarta, Medan, Sumatera Utara, Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, Maumere, Flores, dan Dili Timur. Agama Katolik sudah diakui di seluruh Indonesia ataupun di dunia sudah diakui. Tidak ada lagi pembedaan agama Katolik dengan agama yang lain. Agama Katolik sudah diterima resmi. Sekian tentang pembahasan saya tentang sejarah gereja di Indonesia. Semoga dengan penjelasan ini supaya kita lebih paham dan mengerti asal-usul sejarah gereja Katolik pertama kali masuk ke Indonesia, dan semoga materi yang saya bawakan